Pemirsa, masih banyak orang yang takut untuk berinvestasi karena takut akan resikonya. Namun ternyata tidak berinvestasi pun memiliki resiko. Kita akan membahasnya di sini bersama saya Chandra Dewi, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Krizia Maulana, seorang investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Krizia. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Krizia, kita tahu bahwa investasi itu memiliki resiko ya, tapi ternyata tidak berinvestasi pun memiliki resiko rupanya ya. Iya, ada resikonya dan ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Mayoritas masyarakat Indonesia masih takut berinvestasi karena mereka takut kalau uangnya bisa berkurang kalau diinvestasikan. Oleh sebab itu banyak dari masyarakat kita masih menyimpan uangnya pada tabungan atau deposito saja, walaupun sebetulnya penggunaan dari uang tersebut masih dalam jangka waktu yang lama, misalnya pensiun. Memang berinvestasi mengandung resiko, namun tidak berinvestasi pun juga memiliki resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah menurunnya daya beli uang karena adanya silent robber yang bernama inflasi. Bisa dijelaskan inflasi yang dimaksud seperti apa? Inflasi adalah proses kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus-menerus. Ibaratnya Mbak Chandra, inflasi ada seperti perampok yang merampas uang kita karena inflasi menggerus daya beli. Oke, kalau untuk kehidupan kita sehari-hari ini supaya pemirsa lebih paham betul, seperti apa? Bisa diberikan contoh? Contohnya gampangnya seperti ini. Dengan rata-rata kenaikan inflasi sebesar 7% per tahunnya, di tahun 2000 dengan uang 10.000 kita bisa membeli beras 4-5 kg. Namun dengan nominal yang sama 10.000 saat ini, kita hanya bisa membeli 1 kg beras. Artinya uang 10.000 kita mengalami penurunan daya beli. Yang dulunya kita masih bisa dapat 4-5 kg, namun sekarang hanya 1 kg. Seakan-akan kayak ada yang merampas 3-4 kg beras kita. Dan ini banyak yang tidak disadari oleh masyarakat di Indonesia juga ya. Betul sekali. Oke, nah kalau kita pada akhirnya menyimpan uang hanya di deposito ataupun instrumen perbankan, apakah itu pada akhirnya bisa mengalahkan tingkat inflasi? Sebetulnya menyimpan uang pada tabungan atau deposito memang memberikan kepastian, nominalnya terus bertambah tidak berkurang. Namun penempatan pada deposito atau tabungan dalam jangka waktu yang panjang berpotensi untuk memberikan imbal hasil yang negatif. Dalam riset Aging Asia yang dilakukan oleh Manulife Asset Management, terdapat alat ukur yang dinamakan dengan Bonafide Return. Pada dasarnya Bonafide Return untuk mengukur seberapa besar dampak dari inflasi, lalu kemudian pajak atas bunga, serta resiko kredit berdampak pada tingkat pengembalian hasil deposito. Nah, ternyata selama 10 tahun terakhir, Bonafide Return dari deposito di Indonesia mengalami imbal hasil negatif yaitu sebesar minus 2,31% per tahunnya. Jadi kalau negatif berarti? Artinya adalah setelah memperhitungkan inflasi, lalu kemudian pajak atas bunga dan resiko kredit, nilai real dari imbal hasil deposito kita mengalami penurunan, bukan mengalami penambahan. Kalau begitu ada saran bagi pemirsa di rumah barangkali, Bu Krizia? Seperti yang kita ketahui, memang investasi mengandung resiko, namun tidak berinvestasi pun juga memiliki resiko. Oleh sebab itu, selain menempatkan dana pada tabungan atau deposito, maka kita juga bisa menyisihkan uang untuk berinvestasi. Oke, tapi berinvestasi kan biasanya agak mahal ini ya, kesannya seperti itu. Ada tidak investasi yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat? Betul. Banyak orang memiliki penafsiran yang keliru bahwa investasi membutuhkan uang yang besar, dana yang banyak. Padahal ada salah satu instrumen investasi yang cukup terjangkau yaitu reksadana, hanya dengan 100.000, lalu kemudian pilihan reksadana pun juga beraneka ragam sesuai dengan profil resiko dari masing-masing investor. Jadi bisa memilih sendiri begitu ya, betul sesuai profil resikonya. Nah, kiranya siapa yang bisa menanamkan modalnya di investasi reksadana ini? Siapa saja bisa berinvestasi asalkan memiliki KTP, bahkan ibu rumah tangga pun juga bisa berinvestasi di produk reksadana. Oke, baik. Barangkali ada saran terakhir untuk pemirsa di rumah, paling tidak untuk menyadari bahwa memang ada bahaya untuk resiko tidak berinvestasi. Sarannya hanya satu, jangan lupa kalau memang investasi mengandung resiko, namun tidak berinvestasi pun juga memiliki resiko. Baik, terima kasih Bu Krizia atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.